Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang mengharukan sekaligus mencekam tentang seorang guru muda bernama Laras yang menerima tugas mengajar di sebuah sekolah terpencil di pegunungan. Awalnya, semua terlihat biasa, hingga perlahan ia menyadari bahwa murid-murid yang diajarnya bukanlah manusia biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Karangasem? Mengapa sekolah itu masih berdiri meski telah lama hilang dari dunia nyata? Matikan lampu, gunakan headset, dengarkan sampai akhir. Inilah Mengajar di Kampung Gaib. Hujan rintik turun membasahi atap rumah kecil di pinggir kota ketika Laras membuka amplop coklat yang sedari tadi ia genggam erat. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena rasa gugup yang tak mampu ia bendung. Di hadapannya, ibunya memperhatikan dengan mata penuh harap. "Bukalah, Nak," ujar ibunya pelan. Laras menarik nafas panjang sebelum membuka amplop itu perlahan. Matanya segera menelusuri tulisan demi tulisan di kertas resmi yang berstempel Dinas Pendidikan. Seketika, kedua matanya membesar. "Bu, aku diterima!" Suaranya bergetar. Ibunya langsung menutup mulut menahan haru. "Aku jadi guru, Bu! Aku benar-benar jadi guru!" Air mata bahagia langsung mengalir di pipi Laras. Sejak kecil, ia memang bercita-cita menjadi guru. Bagi Laras, guru bukan sekedar pekerjaan. Guru adalah pengabdian. Walaupun penempatannya berada di daerah terpencil yang bahkan namanya asing di telinganya, Laras sama sekali tidak berkeberatan. Dalam surat keputusan itu tertulis, SD Negeri 7 Karangasem, sebuah sekolah di pelosok pegunungan yang harus ditempuh berjam-jam dari kota. "Apa kamu yakin mau berangkat sejauh itu?" tanya ibunya khawatir. Laras tersenyum. "Bukankah dari dulu ibu selalu bilang kalau guru harus siap ditempatkan di mana saja?" Ibunya mengangguk pelan. "Iya, tapi ibu khawatir. Tempat itu jauh sekali. Justru di tempat terpencil seperti itu anak-anak lebih membutuhkan guru, Bu." Jawaban Laras membuat ibunya tersenyum bangga. 2 hari kemudian, Laras berangkat menggunakan bus travel tua menuju desa tujuan. Perjalanan sangat panjang. Jalanan mulai sempit ketika memasuki daerah pegunungan. Kabut turun semakin tebal. Sopir travel beberapa kali melirik Laras dari kaca tengah. "Mbak, yakin turun di Karangasem?" tanyanya. "Iya, Pak. Saya ditugaskan mengajar di sana." Sopir itu tampak ragu. Jarang orang mau tinggal di sana. "Memangnya kenapa?" Sopir itu terdiam sejenak. "Nggak kenapa-kenapa, cuma sepi saja." Namun nada suaranya terdengar aneh. Menjelang maghrib, travel berhenti di sebuah persimpangan jalan yang sunyi. "Sampai sini saja, Mbak. Mobil nggak bisa masuk lebih jauh lagi." Laras turun sambil membawa koper dan tas ransel. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan tinggi dan jalan tanah yang mengarah ke dalam hutan. Kabut menggantung rendah. "Kampungnya masih jauh, Pak. Tinggal lurus saja. Nanti ada pondok kecil di sana." Sopir itu tampak terburu-buru. Belum sempat Laras bertanya lagi, mobil travel itu langsung pergi meninggalkannya. Suasana mendadak sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin dingin yang terdengar. Laras menelan ludah. Ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak dengan penerangan senter kecil dari ponselnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan, ketika akhirnya terlihat sebuah pondok kayu sederhana. Di depan pondok itu, duduk seorang wanita tua. Rambutnya putih panjang tergerai. "Mari masuk, Nak," ujar wanita tua itu sebelum Laras sempat berbicara. Laras agak terkejut.
"Maaf, Mak, apakah ini jalan menuju Karangasem?" Wanita tua itu tersenyum. "Iya, kamu pasti guru baru itu." Laras mengangguk. "Saya Laras. Panggil saja aku Emak. Sudah malam, menginaplah dulu di sini. Besok pagi baru lanjut ke sekolah." Laras sebenarnya merasa heran bagaimana wanita tua itu tahu dirinya guru baru. Namun ia terlalu lelah untuk berpikir. Malam itu, Laras tidur di kamar kecil berdinding bambu. Angin malam terasa sangat dingin. Di tengah malam, Laras terbangun karena mendengar suara anak-anak tertawa di luar rumah. Awalnya ia mengira itu suara warga, namun ketika ia membuka jendela perlahan, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal. Laras mengernyit. Suara tawa itu masih terdengar samar, seperti berasal dari kejauhan. Ia mencoba tidur lagi walau bulu kuduknya meremang. Pagi harinya suasana sangat gelap, meskipun waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Kabut begitu pekat. Laras bersiap mengenakan pakaian guru berwarna coklat. Ketika ia hendak keluar, wanita tua itu menatapnya lama. "Nak, masih terlalu pagi dan gelap. Apa sudah mau berangkat mengajar?" "Iya, Mak," jawab Laras sambil tersenyum. "Kasihan nanti para siswa yang menunggu gurunya. Aku harus disiplin, Mak, biar para siswa juga disiplin dan tak ada yang terlambat." Wanita tua itu hanya diam. Tatapannya terlihat aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya berkata pelan, "Kalau begitu, hati-hati di jalan." Laras berjalan menyusuri jalan setapak menuju sekolah. Kabut masih sangat tebal. Beberapa kali ia merasa seperti melihat bayangan orang berdiri di antara pepohonan. Tetapi ketika diperhatikan lagi, tak ada siapapun. Tak lama kemudian, bangunan sekolah tua itu mulai terlihat. Cat temboknya kusam. Beberapa bagian atap tampak lapuk. Anehnya, suasana sekolah sangat ramai. Suara anak-anak terdengar ribut sekali. Laras tersenyum. Wah, semangat sekali mereka. Ia melangkah masuk menuju ruang kelas. Namun tepat ketika ia membuka pintu kelas, suasana langsung berubah sunyi. Puluhan siswa duduk rapi memandang ke arahnya. Mereka tersenyum bersamaan. "Selamat pagi, Bu Guru." Suara mereka terdengar kompak. Namun entah kenapa, nada suara itu terdengar dingin. Tidak seperti suara anak-anak biasa. Bulu kuduk Laras perlahan mulai berdiri. Namun ia tetap memaksakan senyum. Karena ia belum tahu bahwa sejak langkah pertama memasuki sekolah itu, ia telah masuk ke kampung gaib. Hari pertama mengajar dimulai dengan suasana yang aneh. Laras mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Ia memperkenalkan diri di depan kelas sambil tersenyum. "Nama saya Bu Laras. Mulai hari ini saya akan mengajar matematika di sini." Anak-anak itu menatapnya tanpa berkedip. Wajah mereka pucat. Namun Laras mencoba berpikir positif. Mungkin karena udara pegunungan yang dingin. "Sekarang buka buku halaman 12, ujar Laras. Semua siswa bergerak bersamaan. Sret. Suara halaman buku terbuka serempak. Laras sempat merinding, tapi ia kembali fokus mengajar. Baru beberapa menit menjelaskan pelajaran, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari belakang kelas. Brak. Seperti meja dilempar. Laras menoleh cepat. Namun semua murid tetap duduk diam sambil menatap papan tulis. Tak ada yang bergerak. Ia mengerutkan dahi. "Kalian dengar suara itu?" Tak ada yang menjawab. Anak-anak itu hanya tersenyum tipis. Laras kembali melanjutkan pelajaran. Namun kali ini suara ribut terdengar lebih jelas. Seperti ada orang berlari di atas plafon. Duk duk duk. Laras mendongak. Atap kelas tampak bergetar pelan. Suara anak-anak tertawa mulai terdengar dari luar. Semakin lama semakin ramai. Seperti ada puluhan anak bermain sambil berteriak. Padahal halaman sekolah kosong. Laras mulai gugup. Tetapi ia tetap berusaha profesional. "Fokus ke pelajaran ya," katanya sambil menahan takut.
Tiba-tiba seorang murid laki-laki mengangkat tangan. Wajahnya sangat pucat, matanya cekung. "Bu guru?" "Iya?" "Kalau ada yang memanggil ibu nanti, jangan menoleh." Laras terdiam. "Maksud kamu apa?" Anak itu tersenyum kecil. "Pokoknya jangan menoleh." Belum sempat Laras bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari luar kelas. "Laras." Suara itu lirih, memanjang. Laras langsung menoleh refleks ke arah jendela. Dan ia membeku. Di balik jendela, ada seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah kuyup. Perempuan itu tersenyum. Namun senyumnya terlalu lebar. Sangat lebar. Laras tersentak mundur. Ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Jantung Laras berdegup sangat cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin halusinasi karena kelelahan. Namun suara anak-anak di kelas mulai tertawa kecil. Cekikikan mereka terdengar aneh. Seperti bukan suara manusia. Hari itu terasa sangat panjang. Ketika bel pulang berbunyi, Laras segera membereskan buku. Ia berniat langsung pulang ke pondok emak. Namun seorang murid perempuan tiba-tiba mendekatinya. "Bu guru, jangan pulang lewat belakang sekolah." "Kenapa?" Anak itu menunjuk hutan di belakang bangunan sekolah. "Di sana banyak yang suka ikut pulang." Laras mencoba tersenyum. "Terima kasih ya." Anak perempuan itu menatapnya lama. "Bu guru belum sadar ya?" "Sadar apa?" Namun anak itu langsung pergi. Langkahnya sangat cepat. Hampir seperti melayang. Malam harinya, Laras menceritakan semua kejadian itu kepada emak. Namun wanita tua itu hanya diam sambil menatap api tungku. "Mak, sebenarnya kampung ini kenapa?" Emak menghela napas panjang. "Ada beberapa tempat yang tak seharusnya dimasuki manusia." "Maksud emak?" Wanita tua itu menatap Laras dalam. "Kalau suatu hari nanti kamu melihat sesuatu yang aneh, jangan terlalu banyak bertanya." Laras semakin bingung. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar rumah. Tok tok tok. Pelan. Namun berulang. Emak langsung menegang. "Jangan buka pintu," bisiknya. Laras ikut diam. Ketukan itu terus berdengar. Semakin keras. Tok tok tok. Lalu terdengar suara anak kecil. "Bu guru, besok jangan lupa datang lagi ya." Suara itu membuat darah Laras rasa berhenti mengalir. Karena suara itu berasal tepat di depan pintu. Padahal, tak ada seorang pun murid yang tahu tempat tinggalnya. Keesokan paginya, Laras terbangun dengan tubuh lemas. Ia hampir tidak bisa tidur semalaman. Suara ketukan di pintu terus terdengar hingga menjelang subuh. Namun anehnya, emak sama sekali tidak mau membuka pintu. Bahkan ketika Laras mengintip lewat celah dinding, tak ada siapapun di luar. Hari itu kabut terasa lebih tebal. Jalan menuju sekolah nyaris tak terlihat. Ketika Laras berjalan, ia merasa seperti ada banyak orang memperhatikannya dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara bisikan. Namun ketika ia berhenti, suara itu hilang. Sesampainya di sekolah, suasana tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara murid. Laras masuk ke kelas perlahan. Anak-anak sudah duduk rapi. Mereka semua menunduk. Tak satu pun bergerak. "Selamat pagi, Bu Guru," sapa Laras. Tak ada jawaban. Suasana hening. Sangat hening. Kemudian perlahan, semua murid mengangkat kepala bersamaan. Mata mereka hitam seluruhnya. Laras langsung mundur ketakutan. Namun dalam sekejap mata mereka kembali normal. "Selamat pagi, Bu Guru," jawab mereka bersamaan. Tubuh Laras gemetar. Ia mulai sadar ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ketika jam istirahat, Laras memberanikan diri memeriksa ruang guru. Ruangan itu sangat tua, berdebu, seperti sudah lama tidak digunakan. Padahal setiap hari ia melihat beberapa guru lain berjalan di sekolah. Namun anehnya, ia tak pernah benar-benar berbicara dengan mereka. Saat Laras membuka lemari tua di sudut ruangan,
ia menemukan tumpukan dokumen usang. Beberapa lembar sudah menguning. Matanya membelalak ketika membaca salah satu berita koran lama. Tragedi longsor menimbun satu kampung dan sekolah dasar. Laras membaca isi berita itu dengan nafas tercekak. Puluhan warga dan siswa SD dikabarkan meninggal akibat longsor besar. Nama kampung itu Karangasem. Tanggal kejadian terjadi 20 tahun lalu. Tubuh Laras langsung dingin, tangannya gemetar. Kalau kampung ini sudah hancur, lalu aku selama ini tinggal di mana? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Krak. Laras menoleh cepat. Dan ia melihat seorang pria tua memakai seragam kepala sekolah berdiri di sana. Wajahnya pucat kebiruan, sebelah matanya kosong. Akhirnya kamu tahu juga, katanya pelan. Laras mundur ketakutan. Siapa Anda? Pria tua itu tersenyum. Kami hanya ingin sekolah ini tetap hidup. Tiba-tiba, semua pintu ruang guru menutup sendiri. Brak! Laras menjerit. Suara anak-anak tertawa langsung terdengar dari luar. Ramai, mengerikan. Mereka senang ada guru baru, ujar pria itu. Tidak, ini tidak mungkin. Sudah lama tidak ada manusia yang datang ke sini. Laras lari menuju pintu, namun pintu tak bisa dibuka. Ketika ia menoleh lagi, pria tua itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya kini hancur penuh tanah. Tetaplah di sini, Bu Guru. Laras menjerit keras. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ia langsung lari keluar sekolah. Kabut sangat tebal. Suara langkah kaki terdengar mengejarnya. Anak-anak tertawa dari segala arah. Bu Guru jangan pulang. Bu Guru temani kami. Kami masih ingin belajar. Suara mereka menggema di seluruh hutan. Laras terus berlari sampai akhirnya tiba di pondok emak. Wanita tua itu tampak sudah menunggu. Kamu sudah tahu semuanya? Laras menangis ketakutan. Emak, mereka bukan manusia. Emak mengangguk pelan. Kampung ini sudah lama hilang. Yang tersisa hanya mereka yang belum mau pergi. Kenapa aku bisa sampai di sini? Karena mereka memanggilmu. Jawaban itu membuat tubuh Laras semakin lemas. Mereka butuh guru. Tidak, aku mau pergi dari sini. Emak menatap Laras dengan sedih. Tak semudah itu meninggalkan kampung gaib. Malam itu Laras tak berhenti menangis. Ia ingin pulang. Ia ingin keluar dari kampung itu. Namun emak berkata, jalan keluar hanya akan terlihat jika penghuni kampung mengizinkannya pergi. Kalau mereka tak mengizinkan, kamu akan terus tersesat di sini, kata emak pelan. Laras merasa putus asa. Di luar pondok, suara anak-anak kembali terdengar. Mereka bernyanyi pelan, lagu anak-anak. Namun nadanya terdengar menyeramkan. Bu Guru datang lagi. Bu Guru jangan pergi. Laras menutup telinganya. Air matanya terus jatuh. Namun di dalam hatinya ada rasa iba. Ia teringat wajah-wajah murid di sekolah tadi. Mereka memang menyeramkan. Tetapi mereka juga terlihat seperti anak-anak yang kesepian. Keesokan harinya, Laras memutuskan kembali ke sekolah. Emak tampak terkejut. Kamu masih mau mengajar? Laras mengangguk pelan. Kalau aku harus terjebak di sini, setidaknya aku ingin menyelesaikan tugasku sebagai guru. Emak menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. Hatimu terlalu baik, Nak. Ketika Laras tiba di sekolah, suasana terasa berbeda. Anak-anak tampak sangat senang melihatnya. Bu Guru datang! Bu Guru datang lagi! Mereka bersorak gembira. Untuk pertama kalinya, Laras melihat sisi lain dari mereka. Mereka hanyalah anak-anak. Anak-anak yang tidak sempat tumbuh dewasa. Laras mulai mengajar seperti biasa. Namun kini, ia memperhatikan banyak hal aneh. Ada murid yang lehernya miring patah. Ada yang bajunya penuh lumpur. Ada yang wajahnya pucat dengan mata kosong. Namun, mereka belajar dengan penuh semangat. Ketika Laras memberi soal matematika, mereka mengerjakan dengan serius. Bu Guru, jawabanku benar? Bu Guru, ajari aku lagi. Mendengar itu, hati Laras terasa sesak. Ia mulai memahami, mereka tetap datang ke sekolah bahkan setelah mati, karena keinginan mereka untuk belajar belum selesai. Hari demi hari, Laras terus mengajar.
Meski ketakutan masih ada, ia mulai terbiasa dengan kejadian aneh. Kursi bergerak sendiri, suara tangisan dari lorong sekolah, bayangan hitam di jendela. Namun, ia memilih bertahan. Suatu sore, setelah kelas selesai, seorang murid perempuan menghampirinya. Namanya Nisa. "Bu Guru." "Iya? Apa kami menakutkan?" Pertanyaan itu membuat Laras terdiam. Nisa menunduk. Makanya guru-guru sebelumnya selalu pergi. Laras perlahan mengusap kepala anak itu, walaupun tangannya terasa sangat dingin. "Tidak, kalian hanya ingin belajar." Mata Nisa perlahan berkaca-kaca. "Benarkah?" "Iya." Anak-anak lain mulai berkumpul. Mereka tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya, suasana sekolah terasa hangat. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Ketika Laras sedang tidur, ia mendengar suara orang menangis di luar pondok. Tangisan perempuan, pelan, menyayat hati. Laras membuka pintu perlahan, dan ia langsung membeku. Di depan pondok, berdiri puluhan sosok hitam. Tubuh mereka penuh lumpur, wajah mereka rusak, mata mereka merah menyala. Mereka bukan murid sekolah, mereka adalah arwah lain penghuni kampung gaib. Salah satu dari mereka maju perlahan. "Manusia tidak boleh tinggal di sini." Suara itu berat dan menyeramkan. Laras mundur ketakutan, namun tiba-tiba anak-anak muridnya muncul di belakangnya. Mereka berdiri melindungi Laras. "Bu Guru milik kami." Suasana langsung berubah mencekam. Kabut bergerak liar, angin bertiup sangat kencang, dan malam itu perang antara para arwah pun dimulai. Angin malam mengamuk di seluruh kampung. Kabut hitam berputar seperti badai. Laras berdiri gemetar di depan pondok, sementara murid-murid gaibnya menghadang para arwah penghuni kampung. Mata mereka menyala. Suara jeritan menggema dari segala arah. "Pergi dari sini manusia! Dia milik kami!" Suasana berubah mengerikan. Pohon-pohon berguncang hebat. Tanah bergetar. Emak keluar dari pondok sambil membawa lentera tua. "Sudah cukup," bentaknya. Semua arwah langsung diam. Emak menatap Laras. "Mereka memperebutkanmu karena kamu membawa kehidupan ke tempat ini." "Aku hanya ingin pulang," ujar Laras dengan suara bergetar. Anak-anak muridnya menatap sedih. Nisa melangkah maju. "Kalau Bu Guru pergi, sekolah kami akan kosong lagi." Laras menahan air mata. Ia sadar anak-anak ini hanya kesepian. Mereka terjebak di kampung gaib selama puluhan tahun. Tak ada yang menemani, tak ada yang mengajar. Emak menghela nafas panjang. Ada satu cara agar mereka bisa tenang. "Apa itu, Mak?" "Selesaikan pelajaran terakhir mereka." Laras bingung. Pelajaran terakhir? Mereka belum bisa pergi karena masih terikat pada sekolah ini. Mereka ingin lulus. Jawaban itu membuat Laras tercekak. Pagi harinya Laras kembali ke sekolah untuk terakhir kali. Kabut tampak lebih tipis. Anak-anak duduk rapi di kelas. Tak ada suara ribut. Tak ada gangguan. Mereka semua menatap Laras dengan wajah penuh harap. Hari itu Laras mengajar dengan sepenuh hati. Ia menjelaskan matematika perlahan, mengajari mereka menghitung, membacakan cerita, dan memberikan nasihat seperti seorang guru kepada murid-muridnya. Anak-anak mendengarkan dengan sangat serius. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Menjelang sore, Laras berdiri di depan kelas. "Anak-anak, hari ini kalian lulus." Suasana mendadak sunyi. Kemudian perlahan, semua murid tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum mereka terlihat normal, hangat, tidak menyeramkan. Nisa berdiri sambil memegang tangan Laras. "Terima kasih, Bu Guru." Mata anak itu mulai berkaca-kaca. Tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya. Satu persatu murid lain ikut menghilang. Mereka tersenyum bahagia. "Terima kasih, Bu Guru. Kami senang pernah belajar bersama Bu Guru. Jangan lupakan kami." Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hitungan detik, kelas itu kosong, sunyi, tak ada siapa-siapa.
bangunan sekolah mulai bergetar. Dindingnya retak, kayu-kayu lapuk roboh perlahan. Seolah tempat itu akhirnya benar-benar melepaskan diri dari dunia. Laras segera berlari keluar. Kabut mulai menghilang, dan untuk pertama kalinya ia melihat jalan keluar dari kampung. Emak berdiri di ujung jalan sambil tersenyum. Mereka sudah tenang sekarang. Emak sebenarnya siapa? Wanita tua itu tersenyum samar. Aku penjaga mereka. Tubuh emak perlahan ikut memudar. Sekarang pulanglah Naguru. Emak. Namun sosok wanita tua itu telah menghilang bersama kabut. Laras akhirnya berhasil keluar dari hutan ketika matahari terbit. Ia ditemukan warga desa dalam keadaan lemas di pinggir jalan raya. Ketika Laras menceritakan tentang SD Negeri 7 Karangasem, warga langsung terdiam. Karena sekolah itu memang sudah lama hilang akibat longsor 20 tahun lalu. Tak ada seorang pun berani mendekati bekas lokasi kampung tersebut. Namun yang paling membuat Laras berinding saat ia membuka tasnya. Di dalamnya terdapat setumpuk buku latihan matematika. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan kecil. Terima kasih sudah menjadi guru kami. Dan di bawah tulisan itu terdapat puluhan tanda tangan murid dengan tinta berwarna hitam pekat. Laras menutup buku itu perlahan sambil menangis. Karena sampai kapanpun ia tidak akan pernah melupakan murid-murid gaibnya di kampung Karangasem. Demikianlah kisah mengajar di kampung gaib. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa ilmu, pengabdian, dan ketulusan seorang guru mampu melampaui batas kehidupan dan kematian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Jadi, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Bu Laras? Bertahan mengajar atau berusaha kabur dari kampung gaib itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.